Oke, sekarang saya berada di Dusun Gandu, Desa Sendang Tirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini jaraknya sekitar 10 km dari pusat kota atau Malioboro. Arahnya adalah di Jalan Yogyakarta Wonosari di sisi selatan. Dusun Gandu. Di sana ada gapura besar, ada tulisannya Dusun Gandu. Nah, di dalam sana ini ada di hutan dusun, itu terdapat situs yang 10 tahun diyakini sebagai situs makam Roro Mendut Pronocitro. Ceritanya sangat menarik. Kita akan lihat di dalam seperti apa. Oke. Nah, sekarang kita sampai di apa yang disebut sebagai situs makamnya Roro Mendut Pronocitro. Kisah Roro Mendut adalah cerita rakyat yang sangat kental dengan kehidupan masyarakat Jawa Mataram. Cerita ini turun-temurun, dipercaya keberadaannya oleh masyarakat di Jawa, Jawa Tengah, terutama di Pati, ya. Jadi Roro Mendut ini adalah putri dari Pati. Dia dibawa ke Mataram, Kerta, setelah Sultan Agung menaklukkan Kadipaten Pati, kemudian membunuh Adipati Pragulo II. Ya. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1627 Masehi. Kemudian setelah sampai di Keraton Kerta, Mataram kedua setelah Kota Gede, Sultan Agung kemudian membagikan rampasan dari Pati, termasuk Roro Mendut sebagai rampasan perempuan dari sana. Kemudian Roro Mendut ini dihadiahkan kepada Tumenggung Wiroguna sebagai salah satu di antara atau seorang di antara panglima perang Mataram yang turut memerangi Adipati Pragulo II. Kemudian Roro Mendut dijadikan selir oleh Tumenggung Wiroguna dan dia diam dan tinggal di Wirogunan. Wirogunan ini adalah komplek kediaman Tumenggung Wiroguna. Nah, pada perjalanannya Roro Mendut ini kemudian mencoba untuk mencari peruntungan sendiri dengan berjualan rokok wangi atau tembakau wangi di pasar gede di Keraton Kerta. Pembeli berjubel antri karena melihat pesona Roro Mendut yang sangat cantik, rupawan, dan pintar memikat orang, menarik perhatian. Sampai kemudian muncullah Pronocitro. Dia langsung terpikat melihat kecantikan Roro Mendut. Kemudian singkat cerita, menurut babat Sultan Agung, Pronocitro menggunakan guna-guna untuk memikat Roro Mendut, dan mereka kemudian berdua minggat dari Wirogunan. Inilah cerita yang mengawali babak berdarah dari Roro Mendut dan Pronocitro. Sekarang kita akan melihat dari dekat seperti apa situs makam yang diyakini ini menjadi tempat dikuburkannya Roro Mendut dan Pronocitro. Dulu disebut dia dimakamkan di Alas Cepor atau Alas Ceporan. Disinilah tempatnya. Kita akan melihat ada apa di dalamnya. Ayo. Oke, sekarang kita ada di depan pintu makamnya Mbok Mendut. Orang sini menyebutnya Mbok Mendut atau Roro Mendut dan Pronocitro. Kita akan lihat di dalamnya ada apa. Yuk kita masuk.
kita sekarang sudah ada di dalam cungkup makam Roro Mendut. Nah, di dalam ini itu sekarang ada sekarang ada satu nisan, ya. Satu nisan ini terdiri dari 2 tingkat dari kayu jati tebel sekitar 4 cm, ya, tebelnya itu disusun. Nah, konon dulu ini sebetulnya ada 2, ya. 2 itu di tingkat ditumpuk begitu. Itu satu, kemudian di atasnya ini ada satu lagi. Ini sebagai perlambang bahwa memang di dalam makam ini terdapat 2 jasad, Roro Mendut dan Pronocitro, karena memang dalam cerita rakyat atau dalam babat itu diceritakan bahwa keduanya dimakamkan di satu liang lahat bersama, ya, karena meninggalnya memang bareng gitu ya. Dia mendapat hukuman mati, kemudian dihukum kisos gitu di alun-alun Mataram, kemudian dimakamkan di alas cepor atau ceporan. Ya, konon menurut warga sini, di sini dulu juga namanya cepor, sehingga mungkin itu yang menyebabkan makam ini diyakini sebagai tempat penguburan dari Roro Mendut dan Pronocitro. Nah, tahun-tahun 60-an, 70-an ini banyak sekali orang yang berziarah ke sini. Mereka menjalankan ritus doa dan ritus yang lain ada di dalam ruangan yang berukuran sekitar 3 kali 7 meter ini. Lebarnya 3, kemudian panjangnya bangunan ini 7 meter. Ini bangunan tunggal saja, di lokasi ini hanya ada satu cungkup dan satu makam ini saja. Kondisinya ada bekas-bekas kembang, ya, kemudian ada bakaran dupa, dan kemudian cungkup ini atau makam ini ditutup menggunakan kain mori seperti ini, ya. Kisah tentang Mendut dan Pronocitro ini di zaman Mataram Kerta itu memang luar biasa, ya. Menurut cerita di babat atau cerita rakyat, saya membaca di babat Sultan Agung, itu dikisahkan setelah Pronocitro dan Mendut itu minggat bersama dari Wirogunan, tempatnya Tumenggung Wiroguna, mereka kemudian berkelana sampai di suatu tempat di sebuah desa. Mereka tertangkap, kemudian diikat kedua tangannya itu masing-masing, kemudian diarak dibawa ke keraton. Nah, oleh Sultan Agung, kemudian keduanya diserahkan ke pengadilan. Pengadilannya ada di Kauman menurut kisah di babat Sultan Agung. Kemudian hukuman mati dijatuhkan, istilahnya kisos, karena kesalahan keduanya sangat berat, mempermalukan Tumenggung Wiroguna, mempermalukan kerajaan Mataram, dan dianggap menghina. Akhirnya mereka dibawa ke Ringin Kembar di alun-alun, kemudian hukuman dijatuhkan langsung oleh Tumenggung Wiroguna menggunakan keris. Yang pertama, Pronocitro ditusuk dadanya sampai meninggal. Kemudian berikutnya Roro Mendut menyusul, ditikam juga menggunakan keris. Setelah itu jenazahnya dibawa ke alas cepor, kemudian dikuburkan di dalam satu liang yang di sini. Nah, itu cerita menurut versi babat Sultan Agung. Bertahun kemudian berkembang macam-macam versi. Kita nanti akan mendengarkan cerita versi masyarakat di sini. Seperti apa kisah Mbok Mendut, orang menyebutnya di sini, menguasai kisah-kisah pada tahun 60-an, tahun 70-an, ketika peziarah marak berdatangan ke sini untuk ngalap berkah. Kita nanti akan ketemu dengan narasumber kita, warga masyarakat di sini. Sekarang saya bersama Pak Sari, atau lengkapnya itu Sari Budi Mulyono. Ya. Beliau warga Dusun Gandu. Ya. Dari tempat ini kira-kira rumahnya hanya sekitar 300 meter. Ya, betul. 300 meter. Kemudian beliau ini umurnya sekarang 64 tahun, kelahiran tahun 56, sehingga dia bisa mengikuti perkembangan cerita apa yang ada di sini itu. Berikut kisah tentang
Mbok Mendut dan Pronocitro. Nah, kita akan tanya ke Pak Sari, menurut warga, cerita turun temurun, cerita rakyat yang diketahui jenengan itu apa sih yang ada di sini? Mbok Roro Mendut dan Pronocitro itu kenapa? Nah, itu gimana ceritanya Pak Sari? Ceritanya ya sing saya itu tahu itu ya menggo ceritanya begitu. Di Pasar adu jago nih. Oh, tempat adu jago ya. Ada pertarungan Pronocitro. Nah, terus lari kejar-kejaran tuh. Kan istilah itu rebutan tegesan zaman rumiyin niku jangan-jangan itu. Berebut tegesan itu berebut puntung rokoknya yang dijual oleh Mbok Roro Mendut. Oh ya, terus terus lari sampai sini itu. Kemudian mereka dihukum atau ditangkap atau gimana oleh kerajaan itu menurut ceritanya? Menurut ceritanya itu ya istilahnya yang saya tahu itu ya dikejar-kejar itu. Oh, dikejar-kejar sampai di sini, kemudian dibunuh. Iya, dibunuh dua-duanya, kemudian dimakamkan di dalam ini. Ya. Oke. Nah, kemudian Pak Sari itu tahun berapa sih tempat ini rame-ramenya dikunjungi orang itu? Pak Sari kan ngalami sendiri. Ya sekitar 72 apa ya? Kita 72 itu, katanya saya masih muda toh. Jadi anggere enang wong mriki niku sampai jam 3 subuh, hampir subuh. Ya. Itu pasti orang 2, orang 6 barang itu nggak apa-apa dulu itu. Jadi anggere wis ditutup. Aku ya paling 3 hari apa 6 hari. Oh, jadi mereka datang itu untuk ziarah, kemudian melakukan apa di sini tuh? Ritual gitu? Ya istilahnya ritual seperti kayak kemukus itu ceritanya. Oh, ritual mereka masuk di sini, kemudian pintu ditutup, bisa 3 hari sampai seminggu. Ya. Sendirian, maksudnya laki semua atau berpasang-pasangan? Oh, berpasang-pasangan. Nah, kemudian yang dilakukan di dalam itu apa? Ya katanya itu maunya itu mau main. Wong itu Roro Mendut sama Pronocitro itu istilahnya kudu nek arek nganu kan ngaten niku riyen ngaten lho. Supaya tercapai keinginannya harus melakukan hubungan badan, hubungan seks di dalam ruangan ini. Itu gayeng itu tahun 72. Wah, gayeng wong le mandek itu belum lama kok. Oh, lah Pak Sari itu waktu itu pemuda. Kalau ke sini itu pernah nggak lihat di dalam sana atau di luar aja tahu? Ya, di luar nginjen-nginjen kunci. Oh, ditutup gitu. Ana ada kemulan kabeh nek diinjen niku wong kan pakai selimut di dalam itu. Jadi kalau diintip, nek diintip kan apa iki duk-duke kan krungu mesine ngono lho. Dadi terus do kemulan ngoten lho ibarate ngene lho. Jadi waktu itu sedang melakukan ritual seks di dalam, gitulah kira-kira ya. Iya, kira-kira gitu. Nah, sudah ada penerangan belum waktu itu lampu? Oh, belum. Jadi gelap itu? Iya, gelap semua. Wong pakai tank kok kemarin saya masih muda itu. Waktu zaman listrik belum ada, itu pakai tank. Ya. Tank itu lampu minyak, lampu teplok kalau zaman dulu. Jadi cuma pakai sumbu kecil, kemudian ada minyak. Nah, itu disebut lampu tank. Lampu penerangan di luarnya ya kecil aja, nyalanya kecil gitu. Nah, kemudian ritus kayak begitu tuh orang bersiarah ke sini. Itu sampai tahun berapa kira-kira gayengnya itu? Gayengnya? Kan tahun 72 jenengan lihat gitu ya. Iya. Sampai tahun berapa? Kira-kira ya tahun berapa ya? Pak Harto jatuh itu tahun 98 itu masih? Oh, masih itu. Oh, masih. Masih kata. Oh, masih rame. Orang datang ke sini. Ya memang le rame iki jane belum lama. Tapi ritus itu masih dilakukan ya, Pak? Masih, wong saya dulu kan ngojek di tempat sana. Pasti ngantar orang itu
Sudah berpasangan atau iya, belum? sudah berpasangan yang apa si cewek itu malah masih muda. Ceweknya masih muda, tapi mereka itu pasangan enggak suami istri atau bukan? Bukan. Istilahnya bukan. Waktu zaman gayeng-gayengnya itu suasana di sini gimana, Pak? Kan mungkin tidak seperti sekarang ini ya. Ini kan tidak terurus. Dulu gimana tuh gambarannya? Wah, dulu ramai sekali. Angre ada orang kasil itu mesti sego ingkung. Orang tenggok dadi juru kuncine tenggok, sing ditunggu tenggok. Oh, jadi orang kasil tuh gini. Ketika ada orang berziarah ke sini, kemudian melakukan laku, tirakat atau apa, dan kemudian dia keinginannya terkabul, maka kemudian dia membuat syukuran, ungkapannya Istilah dengan syukuran. Ya. Itu Orang Bantul itu membuat apa, Pak? dulu. 2 tenggok ingkung komplit, komplit. nasi, sayur dan sebagainya. Kemudian satu diberikan ke juru kunci, satunya lagi dibagikan kepada orang-orang yang ziarah di Oh, sini, orang yang di sini ada dibagi ke yang sini. ziarah pasti itu. itu. Jadi itu yang menjelaskan Lebih ramai sekali itu. gitu. Ah. Di atas sana itu ada tulisan apa, wajib ojo lali bangane ora kasil. Ora kasil itu maksudnya terkabul keinginannya, jadi kira-kira gitu. Kemudian enggak, Bapak Pak Sari bisa menceritakan nggak dulu di sini tuh ada pohon apa, kemudian apakah ini terawat, dan di sini ada bangunan, karena di sini kan kelihatan bekasnya ini. Iya. Bekasnya ini kan bekas kayak teras gitu. Iya, ini dulu ada ini seperti teras. Kalau orang di sini mesti wong oleh gawe kan cendek mesti tunduk kayak dene tunduk itu. Nah, harus merunduk ya kalau masuk. Cendek dengan antara 2 meteran. Nah, ini nggak ada kapan dibongkar? Ini? Ah, Waduh, nggak tahu nah ini. belum lama. Ya udah nih, udah lama ini. Oh, udah lama. Kemudian kalau yang pohon tadi dulu katanya ada pohon besar. Oh, nek pohon besar di sini, pohon ringin itu. Pohon ringin di depannya. Apa ringin maksudnya ini seperti ringin ngoten to. Terus itu ada kelapa. Kelapa kayak kira-kira semuanya kelapa sini itu. Dulu itu. Terus di sebelah sana ada sungai. Ada sungai itu. Dari dulu sungai itu Pak, airnya ngalir. ngalir terus. Terus kemudian kondisi di sini rapi, Pak, waktu zaman masih Wah, gajah itu. rapi. Terawat Bagus. ya. Isisnya enak. Riyen niku penak meleh ngoten lho, kalian iki penak riyen malah. Nah, terus kemudian nih kondisi tidak terawat itu terjadi mulai kapan, Pak? Ya ini kan kayak bangunannya ini kan kemudian dicoret-coret, pintunya dibongkar dan Ya sebelum gempa ya. sebelum gempa 2006 gempa itu. Sebelum Ya, gempa. Pokoknya le rusak itu kan gempa itu. Oh, gempa rusak Ya, dan gempa. tidak durus. Enggak dilus rusak. Oke. Terus kemudian Pak, cerita ini satu kali lagi. Dulu konon ada penunggunya ya. Di sini Oh, tuh ya, iya. orang percaya di sini tuh ada kayak macam penunggunya gitu. Ya penunggunya itu udah dihilangi sama Pak Kiai itu. Penunggunya yang di sini itu sudah dihilangkan, sudah dipindahkan. Dipindah di Kali Kuning itu loh. Sudah dipindah ke Kali Kuning. Posisinya di sebelah timur daerah sini ya, Kali Kuning itu. Nah, penunggu itu menurut Pak Sari yang Bapak tahu apa? Wujudnya apa? Bicaranya muni setan, tuyul, setan tuyul ya nggak paham saya ya seperti apa itu ya nggak tahu. Pokoknya kekuatan yang tidak terlihat. Dulu udah belum dibuang itu rasanya itu merinding saya di sini itu. Ini sekarang nggak merinding nggak apa-apa ya saya. Polos biasa, polos gitu ya. Polos biasa. Nggak ada perasaan. Seorang yang hawanya itu udah. Seorang yang ibaratnya ki orang yang merinding-merindingan ngono. Aura itu udah nggak ada. Bisin ada hewan itu ditubruk itu iso male anu apa itu istilahnya teletong gitu loh. Mbah itu ditubruk. Jadi ada pernah ada penampakan gitu burung puyuh ditubruk jadi wes
rasane iki wis kecekel ngono lho dibukake. Ditubruk kayak ketangkap ternyata kotoran sapi. Ibaratnya. Wah. Lucu. Oh ya seru ya. Ya, ini. Oke, oke. Demikian kisah dari Pak Sari Budi Mulyono, warga Dusun Gandu, tempat situs makam Roro Mendut Pronocitro ini berada. Kisah Roro Mendut Pronocitro, Tumenggung Wiroguna, Sultan Agung, Mataram, Pati, dan Jawa ini akan menjadi cerita tutur, cerita rakyat yang akan bertahan lama. Orang akan membicarakan itu dan kemudian orang bisa mengkreasi cerita rakyat ini menjadi bermacam-macam. Seperti Romo Mangun, dia membuat novel Roro Mendut dengan judul yang sama, memberikan kita pengetahuan kisah yang mengharu biru keberanian seorang perempuan Roro Mendut melawan kekuasaan dan seterusnya. Anda boleh percaya, Anda juga sebaliknya tidak apa-apa. Ini cerita rakyat yang ada di dalam kehidupan kita. Demikian.